Teman-teman, kita belajar dengan tenang ini, mari kita berdoa untuk keagamaan dan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Everyone's good? Okay, now let me check your attendance first. When I call your name, please raise your hand and say present. Okay? Andi Muhammad Dimas Ali Mozar. Ini pertemuan keberapa? 2 ya? Minggu lalu udah masuk ya? Berarti kedua. Pertemuan ini Inggris wajib. Oh iya. Kemudian Abdul Rahman. Izin. Alba Yudawijaya. Alba Yudawijaya. Oh, Alba ya. Putri Humaira. Aira Anggraini. Oke. Azalia Janeta Abdillah. Cantika Uktavia Kirani. Derby Raifan Fahreza. Zikri Fauzan Haq. Eka Bella Pratiwi. Elmeira Zaina Alwi. Fikri Ihsanul Yusuf. Hasri. Fikri Alpa. Heri Iskandar. Imeliana Sibora. Kahli Rafa. Kathleen Akila. Muhammad Bintang Pratama. Aidil Zulfikri. Aidul Holik. Muhammad Al-Qayyum Febriansyah. Muntas. Mubarak. Muhammad Reski. Oke. Muhammad Rifki Putra. Nasril Ilham. Nikita. Nofri Salsabila Rizal. Oscar Putra Adrianto. Attention please. Attention please. If I say attention please, you say yes, miss. Attention please. Okay. Before the class begins, I would like to say that all your creativity during the lessons will earn you extra points, especially if you use English to speak. Understand? Apa artinya tadi yang saya bilang? Jadi selama pembelajaran ini, ada yang bisa artikan? Ada yang bisa artikan? Jadi selama pembelajaran ini, semua keaktifan kalian akan diberikan nilai plus kalau kalian aktif. Dan apalagi kalian menggunakan English to speak. Paham? Oke. So, sudah dilihat PPT-nya? Di slide 1. So, today we're going to learn English through something fun. Apa judul besar di dalam slide 1 itu? Descriptive text. Descriptive text about my favorite fictional character. Okay.
So today we're going to learn English through something fun with fictional characters. You all like movies or cartoons or comics, right? Yes. What kind of music, cartoons, or movie do you guys like? Kalian suka movie atau movie, kartun atau komik seperti apa? Action. Apalagi? Yang suka komik siapa? Ada yang suka komik? Oke. Ada yang suka kartun? Sukanya kartun apa? 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 Karakternya dalam kartun itu sukanya siapa? Doraemon. Oke. Okay guys, thank you for your answer. So these lessons will help you to describe your favorite character in English. Okay? Now move to the second slide. Di situ ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Silahkan dilihat gambarnya, lalu jawab pertanyaan yang ada di bawah gambar itu. Answer the question below the pictures. Pertanyaan pertama, apa isi dari pertanyaan pertama dalam slide-nya? Who are they? Kemudian, do you recognize them? And which one catch your attention? Why? Ada yang bisa jawab untuk who are they? Elsa. Oh, if you guys want to answer my question, just raise your hand. Bisa angkat tangan if you want to get extra point from me. Yeah, who are they? Kamu siapa? From Frozen. Spider-Man. Avatar. Oke. Siapa namanya? Siapa? Oke, Derby. Kemudian untuk pertanyaan, do you recognize them? Yes. Yes. Apa ini kan dari film? Apa action dari 3 karakter ini yang kalian ingat dalam film mereka? Elsa misalnya, dalam film Elsa, kalian ingat actionnya Elsa itu yang paling kalian ingat saat apa? Oke. Kemudian yang Superman, karakter Superman. Ya, Spider-Man. Spider-Man. Oke, manjat-manjat. Apalagi ya? Kemudian yang gambar ketiga, Jack Sully. Oke. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir. Untuk yang pertanyaan terakhir, which one catch your attention? Dari 3 gambar ini, yang mana yang catch your attention? Spider-Man. Kenapa? Karena ganteng. Karena apa? Superhero. Kamu tadi Jack Sully ya? Kenapa suka Jack Sully? Karena dia di film itu berani bagus sekali, terus dia kasih banyak pelajaran. Oh, oke. Jadi kayak kata-kata bijak begitu. Oke, untuk Elsa, nggak ada yang catch attention-nya. Kenapa suka Elsa? Oh, good. Okay. Excellent. Thank you, guys. Now let's move to the next slide. Learning objective. So after these lessons, you will be able to do 3 things. Yang pertama apa? Satu orang yang bisa baca. Oke, silahkan. Learning objektifnya. Oke, identify the social function, generic structure, and language feature. Jadi learning objektif yang pertama itu kalian
setelah pembelajaran ini kalian bisa mengidentifikasi social function, generic structure, dan language feature dalam descriptive text. Kemudian learning objective kedua. Lanjut, boleh? Baca gitu. Analyze and extract physical environment from personality traits from a descriptive text about affection, preference, or Okay, so the second learning objective is analyze and extract specific information like physical appearance or personality traits from a descriptive text about a fictional character. Jadi di learning objective kedua ini kalian dapat menganalisis specific information dari baik itu physical appearance atau fisik yang terlihat ataupun personality traits, personality dari fictional character itu. Paham? Oke, kemudian learning objective ketiga. produce a short-spoken descriptive text about the favorite fictional character using appropriate vocabulary and structure. Okay, produce a short spoken descriptive text about their favorite fictional character using appropriate vocabulary and structure. Jadi di learning objective ketiga ini saya akan memberikan kalian teks dan kalian akan menganalisis struktur-struktur teks deskriptif yang akan kita pelajari nantinya. Paham? Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Let's talk about descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Oke, seperti yang dilihat di PPT, descriptive text is a type of text in English that aims to describe a person, animal, place, or object in details. The goal is to enable the reader or listener to imagine or see the object being described as if it were right there in front of them. Jadi teks deskriptif itu dalam bahasa Inggris digunakan untuk mendeskripsikan apa? Satu? Manusia atau orang, kemudian hewan, kemudian tempat, yang terakhir benda. Ya, objek atau benda. Tujuannya adalah untuk membantu pendengar atau pembaca membuat gambaran dalam pikiran mereka tentang objek yang deskripsikan tanpa melihatnya secara langsung. Paham? Oke. Kemudian social function-nya. Social function-nya ada yang bisa baca social function-nya? Oke, silakan. Okay, provides detailed information about the special characteristic of an object so that reader or listener can recognize or imagine it clearly. Memberikan detailed information tentang special karakter dari objek itu sehingga reader, pembaca atau listener pendengar dapat mengenali atau mengimajinasikan objek yang deskripsikan secara jelas. Oke, paham? Oke. Kemudian contohnya, if I say a tall girl with a long hair, kalian bisa mengimajinasikan itu betul? Kayak kalau saya bilang a tall girl with long hair, apa artinya? Oke, cewek yang tinggi dengan rambut panjang. Kalian sudah bisa mengimajinasikan bahwa oh ceweknya tinggi terus rambutnya panjang. Bisa toh? Ada yang bisa berikan contoh lain yang singkat seperti ini? Ada? Seperti kalian mendeskripsikan temannya kalian. Oh, I have a beautiful friend. She has a good personality. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian slide selanjutnya. Apa slide selanjutnya? Generic structure. Jadi generic structure dari deskriptif itu ada berapa? Dua. Yang pertama, yang kedua, description. Apa itu identification? Apa? Ada yang bisa baca fungsinya? Identification.
Ya, perkenalan. Identification itu perkenalan. Jadi identification itu adalah the opening section introduce the object to be described. Adalah pembukaan atau pengenalan yang memperkenalkan objek yang akan kita deskripsikan. Dan di dalamnya itu states the name and general category of the object. Dan di dalamnya terdapat nama dan general kategori umum dari objek yang akan kita deskripsikan. Contohnya, seperti yang bisa dilihat dalam PPT, contohnya seperti di dalam PPT-nya. Identification, di bawahnya itu ada contoh, example. Apa? My favorite fictional, Spider-Man. Kemudian, Bali is beautiful island in Indonesia. Kemudian yang ketiga, my pet is a golden retriever. Ada yang bisa berikan contoh lain untuk identification? Ada, berikan contoh lain seperti yang ada dalam contoh identification ini, yang selain dari yang ada dalam slide. Dibuka PPT-nya di bagian generic structure. Ada? Contohnya misalnya kalau mau tulis tentang hewan favoritnya. Hewan favoritnya, kalian hewan favoritnya apa? Kucing. Misalnya kalau judulnya kan my favorite animal misalnya. Terus di bawahnya itu untuk bagian identification bisa tulis my favorite animal is cat because seperti itu. Jadi untuk kalimat pembuka seperti identification bisa seperti tadi yang ada dalam contoh teks, ataupun misalnya the school library is a quiet place in my school. Seperti itu. Kemudian Borobudur Temple is a famous historical place in Central Java. Seperti itu. Jadi kalimat identification itu sangat singkat dan terletak di awal kalimat. Di awal kalimat teks deskriptif. Kemudian untuk description. Description itu ada yang bisa baca? Description? Yes. Description. So description is the main part contains a detailed explanation of the object. Jadi description ini adalah main part paling penting dalam descriptive text karena memberikan detail explanation dari objek. Dia memberikan detail explanation dari objek seperti rambutnya panjang, tubuhnya tinggi, ataupun wajahnya yang cantik seperti itu. Kemudian describe specific traits, characteristic, or qualities. Jadi dalam description ini juga mendeskripsikan specific traits dan karakteristik ataupun kualitas dari objek. Kemudian can be organized from the most general to the most specific. Jadi bisa diatur dari yang paling umum, paling general ke yang paling spesifik seperti itu. Contohnya seperti physical appearance. Apa itu physical appearance? Penampilan fisik. Kemudian personality. Personality apa? Kepribadian. Kemudian abilities. Physical appearance itu seperti apa? Ya, wajahnya seperti apa? Ya, kemudian personality itu seperti apa? Kind. Ya. Apa slide selanjutnya? Language feature. Ada berapa language feature dalam 3? Yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama simple present tense. Rumusnya bagaimana? Verb 1 plus SES plus object. Contohnya, apa artinya she wears a red dress? Gaun merah. Kemudian contoh kedua,
Dia bisa. Kamu dan dia kurang apa? Hah? Tidak dari kesiswaan, Kak. Siapa namanya? Silakan duduk. Iya. Tadi sampai mana? Contoh. Kemudian contoh yang kedua, he has special powers. Apa itu artinya he has special powers? Kemudian yang contoh terakhir, artinya tinggal di desa kecil. Nah, ada yang bisa berikan contoh lain selain dari 3 contoh ini? Tentang simple present tense. Tadi rumusnya apa? Subject plus verb 1 plus object. Coba Mas dari yang bisa buatkan satu. Yang singkat-singkat saja, guys. Ideal? So handsome. Nggak masuk. Ideal is handsome. Kemudian, oke, lanjut. Kemudian untuk language feature kedua, adjective. Fungsinya adjektif itu untuk memberikan detail dan gambar yang jelas dari objek yang akan kita deskripsikan. Ada berapa jenis adjektif dalam PPT-nya? Physical, personality, and color or size. Physical itu seperti tall, beautiful, muscular. Oke, dan personality itu seperti brave, kind, intelligent, and funny. Kemudian color or size seperti red, blue, yellow, small. Oke. Contohnya seperti she has long wavy brown hair. Kemudian he is a brave and determined warrior. Kemudian language feature ketiga, linking verbs plus noun verbs, noun phrase. Linking verbs ini contohnya seperti and then, kemudian is seperti yang ada di PPT, is, are, look, seem, appear, and become. Dia itu rumusnya subject plus linking verb plus noun or adjective. Contohnya, she is a princess. He looks strong and they seem happy. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jelas? Oke. Kemudian ke slide selanjutnya ada example analysis structure text. Jadi dalam perhatikan dulu teksnya. Ada yang bisa baca? Oke, silahkan. Oke, silahkan dibaca. Speak louder. Kasih keras suaranya. Teman-temannya diam dulu nah. Iya. Sparkles. Initially. Okay. Oke. Kamu mau juga boleh? Kasih keras suaranya ya.
is the snow queen from the movie Frozen. She has beautiful color and blue eyes. She was a little eyes and dark purple. Elsa has a special power to break ice and snow. She is inherently afraid of her power, but learns to control them. She is good at with Anna. Unlike Elsa, because she was being given back, and we protected ourselves. Oke, thank you. Kemudian dari teks ini, apa yang akan kita lakukan? Analisis struktur teks. Apa yang akan kita analisis? Strukturnya. Seperti apa strukturnya tadi? Apa strukturnya tadi yang sudah dijelaskan? Identification and description. Jadi bisa dilihat dalam slide yang berwarna pink itu adalah apanya? Identification. Kenapa dia disebut identification? Memperkenalkan karakter favoritnya Elsa, yaitu Elsa. Kemudian yang berwarna biru itu apanya? Description. Nah, yang berwarna biru itu tadi description toh? Description kategori apa? Physical appearance kah, personality kah, atau physical appearance? Nah, mana yang menunjukkan description kategori personality dari teks ini? She is a sister to Anna. Kemudian untuk kategori action and abilities. Kategori action and abilities, aksi dan kemampuan. She has a power, a special power to create ice and snow. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti jelas ya? Oke. Jadi untuk tugas terakhirnya adalah tugas tiga ya? Yang tidak hadir berapa orang? 3 orang toh? Gabung dulu, gabung sama teman kelompoknya. Nah, kasih waktu 2 menit. Jadi sudah dilihat LKPD yang dikirim sama temannya di grup? Lihat dulu. Setelah dilihat, kalian pilih satu orang dari masing-masing kelompoknya kalian untuk pilih ini. Di sini ada topik untuk teks yang akan kalian analisis. Jadi kalian akan analisis teks yang berbeda-beda. Tapi soalnya sama. Jadi utus satu orang untuk pilih. Siapa? Sabar. Sabar. Oke, jadi sudah dibuka itu LKPD-nya semua? Sudah. Jadi kerjakan berdasarkan masing-masing teks yang telah kalian pilih tadi. Itu soalnya ada di bawah teksnya. Tes. Buka dulu LKPD-nya. Sudah buka LKPD-nya? Sudah dikirimkan di grup? Ya. Silakan dibuka lalu satu saja. Jadi tulis di kertasnya iya. Jawab semua itu tesnya nak. Kalau kalian cepat selesai, saya kasih tes kedua. Tes tugas kedua. Iya, di kertas lembar. Ya, satu kertas saja satu kelompok. Bisa, langsung tulis aja jawabannya. Saya kasih berapa menit waktu kalian butuhkan?
Lama sekali 10 menit. 10 menit. 10 menit dari di kertas selembar langsung tulis saja jawabannya, tidak perlu tulis soalnya kembali. Kerja sesuai dengan judul teks kalian. 10 menit dari sekarang. Kalau bisa jangan pakai HP berdasarkan pengetahuannya kalian. Tulis anggota kelompoknya jangan lupa untuk nilai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang descriptive text. Kemudian saya ingin mereview kembali. Ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang apa? Identification, descriptive text. Kemudian apa lagi? Simple present. Kemudian? Oke, jadi kalian sudah bisa kalau nanti dikasih tugas mendeskripsikan tanpa melihat HP ataupun kamu sudah bisa? Oke, jadi minggu depan kita insya Allah kita akan belajar membuat descriptive text singkat. Oke. Maybe that's all from me for today's lesson. Thank you for your attention and I apologize if there's any mistakes selama saya mengajar. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.